Salah satu kandungan nutrisi pakan yang sangat penting dan wajib diberikan pada ternak ayam kampung adalah protein. Di video kali ini saya akan menjabarkan satu demi satu tentang sumber bahan pakan yang memiliki kandungan protein tinggi. Untuk itu simak video ini sampai akhir supaya sampean tahu dari mana bisa mendapatkan sumber protein tinggi. Oke, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi bersama saya di sini, SEO Bakal Peternak. Dan terima kasih sudah klik video ini. Dan kalau sampean suka, silahkan di like dan jangan lupa di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Baiklah bosku. Di video kali ini saya akan membahas tentang sumber bahan pakan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Apa saja dan di mana saja kita bisa mendapatkannya. Untuk itu simak terus video ini sampai akhir supaya kita bisa sama-sama tahu. Oke, baiklah bosku. Sebenarnya saya sangat terinspirasi dan kebetulan saya membuka beberapa platform sosial media dan anehnya belakangan ini sangat menjadi tren ya, sangat menjadi tren terkait dengan konsentrat. Nah, ini dia nih. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa konsentrat ini adalah salah satu bahan pakan campuran yang biasanya digunakan oleh peternak untuk melengkapi. Nah, sekali lagi bos ya, untuk melengkapi, artinya bukan sebagai bahan pakan utama. Jadi sebagai pengetahuan kita semua bahwa konsentrat atau bahan pakan yang memiliki kadar protein tinggi di sini adalah sebagai pelengkap atau penunjang untuk melengkapi kebutuhan protein dari ternak ayam kampung kita, bosku. Oke, di sini saya akan mengulik satu demi satu sumber bahan pakan apa saja yang memiliki kandungan protein tinggi, bagus, dan dapat digunakan sebagai bahan campuran pelengkap. Ya, kalau seumpamanya ini sebagai contoh saja bosku ya. Kadang kan bahan pakan yang kita berikan kan dedak, kemudian disiram air panas kadang ya kalau malas fermentasi, kemudian jagung giling kalau nggak tepung jagung, atau mungkin bahkan nasi aking, nasi kering, atau mungkin ampas kelapa. Ya, saya bisa jawab apapun campurannya bosku dari bahan-bahan pakan yang saya sebutkan tadi. Apapun campurannya belum tentu bisa mencukupi kandungan protein. Karena ada beberapa hal yang sangat penting. Jadi ada dua yang benar-benar sangat dibutuhkan ayam, yaitu protein dan karbohidrat. Artinya di sini bukan berarti bahwa kandungan lain itu tidak diperlukan, seperti mineral. Nah, mineral ini terpisah lagi. Ada kalsium ya. Kemudian ada lemak, asam amino. Kemudian seratnya berapa, karena serat ini berkaitan dengan pencernaan. Artinya kalau seratnya tinggi maka biasanya ayam itu susah untuk mencerna. Nah, kandungan pakan yang mengandung serat yang tinggi itu diantaranya adalah eceng gondok, dedak, itu memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Oke, baik, kita langsung ke sumber protein yang pertama. Tepung ikan. Sejujurnya saya tidak mengatakan bahwa ini bagus sekali, tidak juga saya mengatakan ini buruk sekali, tidak. Tetapi ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari tepung ikan. Tepung ikan ini biasanya menggunakan bahan baku ikan mentah yang kemudian melalui proses pengeringan, kemudian melalui proses penghancuran sehingga menjadi bubuk, dan bubuk inilah yang dapat diberikan kepada ayam
sebagai bahan campuran. Artinya ini tidak bisa kita kasih makan mentang-mentang proteinnya tinggi, terus bubuk ikan ini aja yang kita kasihkan ke ayam, itu nggak bisa bos. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sebagai penunjang dan pelengkap. Biasanya peternak melakukan melakukan pemberian tepung ikan ini bagi peternak yang berada di sekitaran pesisir atau dekat dengan laut. Karena apa? Karena mudah mendapatkan bahan baku ikannya. Jadi kalau untuk sampean yang tinggal di gunung, mohon maaf saja, sebaiknya urungkan niat untuk menggunakan tepung ikan ini. Kenapa? Karena walaupun sampean beli jadi, tetap harganya pasti mahal. Kemudian kalaupun sampean mau buat sendiri juga sama. Kenapa? Karena bahan bakunya juga pasti lebih mahal. Terutama kalau di gunung, daripada dimakan buat ayam, bagus kita yang makan bos. Ya, buat di daerah pegunungan, dataran tinggi maksud saya. Tepung ikan ini juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya perlu proses. Yang pertama ya, perlu proses yang cukup panjang. Kemudian sangat bergantung pada cuaca, yaitu hanya bergantung pada cahaya matahari untuk proses pengeringan. Selanjutnya masalahnya adalah pada harga. Karena seapkir-apkirnya ikan bosku, kalau di pelelangan ikan itu biasanya ada ya, di setiap pasar ikan, di pelabuhan biasanya bongkar muat nelayan itu biasanya ada ikan apkir tuh. Nah, seapkir-apkirnya ikan itu bos, pasti tetap ada harganya. Nah, kalau sampean beruntung, sampean bisa dapat dengan harga murah. Nah, karena dia melalui proses pengeringan, jadi yang sampean beli 50 kilo jangan harap jadinya nanti 50 kilo. Nah, pasti ada terjadi penyusutan yang sangat tinggi penyusutannya, karena dimulai dari yang benar-benar basah, mentah ya kan, kemudian dijemur, dikeringkan, kemudian dihancurkan, dan silahkan ditimbang. Itu biasanya sangat kecil sekali jadinya, sedikit sekali jadinya ketika sudah dalam bentuk kering. Selanjutnya lagi, kalau kita nih sebagai peternak, saya mau pakai tepung ikan, kemudian kita berencana untuk membeli. Saran saya, hati-hati. Kenapa? Karena sekarang ini marak sekali terjadi pemalsuan, bukan pemalsuan ya kalau saya bilang. Jadi tepung ikan ini dioplos bos, dioplos dengan bahan-bahan lain yang tidak ada hubungannya dengan protein. Ya mendinglah kalau dicampur mungkin sirip keringnya, sirip kering ikan, atau mungkin selama itu masih bagian dari tubuh ikan, ya masih mending ya kan. Kalau dicampur dengan bahan yang tidak ada hubungannya dengan ikan, secara otomatis akan menurunkan kandungan. Kemudian yang kedua, belum tentu bahan yang dicampurkan tadi bisa dicerna oleh ayam. Jadi sekarang ini marak bos, karena mengingat ya, tepung ikan ini sangat laku sekali di pasaran, maka ya itu kasusnya. Ya apa bedanya dengan dedak ya? Dedak, ketika dulu dedak itu terbuang-buang, orang belum paham manfaatnya. Makin kesini, semakin dicari, orang semakin ngakalin. Jadi sekam padi kemudian digiling ulang, dihaluskan, kemudian dicampurkan ke bekatul halus tadi yang tadinya bagus untuk ayam, hingga dicampurkan dengan sekam halus, jadilah dedak versi sekarang. Dan ini sering banyak saya temukan nih, saya perlihatkan contohnya ya. Oke bosku, ini adalah contohnya. Nah ini yang katanya orang di sini itu dedak. Padahal kan kalau kita lihat benar-benar, mana ada dedaknya nih, mana ada benih padinya, butiran-butiran berasnya nggak ada nih, ya kan? Nah inilah yang kerap terjadi bos. Jadi hati-hati, termasuk tepung ikan. Hati-hati juga dalam membeli tepung ikan. Itulah kekurangannya dari tepung ikan. Kemudian sampean juga harus lebih apa ya, kalau saya bilang, selain sampean mendapatkan bahan baku, sampean juga harus benar-benar dituntut waktu dan tenaga untuk bisa mengolahnya dulu, kemudian bisa diberikan kepada ayam. Oke, itu adalah tepung ikan. Kemudian selanjutnya yang kedua, ada sumber bahan pakan protein penunjang yang memiliki kandungan protein tinggi adalah konsentrat cair.
Ya, ini marak di beberapa daerah atau beberapa kalangan peternak yang menerapkan sistem menggunakan konsentrat cair. Tetapi sayangnya ini juga menggunakan bahan dasar, bahan baku ikan, bosku. Jadi ikan busuk tadi kemudian melalui proses fermentasi. Nah, kalau tadi proses pertama tepung ikan adalah melalui proses pengeringan, dijemur sampai benar-benar kering kemudian dihaluskan. Nah, kalau konsentrat cair itu tidak, dia diolahnya secara basah, kemudian yang masih busuk tadi dicuci, kemudian melalui proses yang namanya fermentasi. Nah, hasil dari fermentasi inilah yang kemudian diberikan ke ayam berupa konsentrat cair namanya. Dicampurkan kemana? Dicampurkan ke bahan pakan, boleh ampas tahu. Jadi beberapa kalangan peternak menggunakan ampas tahu, bos. Ampas tahu ya disiram dengan konsentrat cair kemudian diberikan ke ayam. Itu. Jadi beberapa tahun yang lalu itu ada salah satu peternak senior. Beliau populasinya kurang lebih 2000, ditangani sendiri. Ya, beliau salah satu sumber bahan pakan proteinnya itu dapatnya dari ikan busuk yang difermentasi sehingga dinamakanlah konsentrat cair. Dan beliau ternaknya pada waktu itu campuran ayam ulu, kemudian ada KUB juga, dan tapi basic utama beliau itu adalah KUB. Saya nggak tahu apakah beliau masih di grup, dan saya juga lupa apa nama channel YouTube-nya. Tapi yang jelas beliau menggunakan konsentrat cair dengan bahan dasar ikan busuk sebagai pasokan protein hewani yang sebagai pelengkap ya, pelengkap bahan pakan yang digunakan beliau. Nah, salah satu kelemahan dari konsentrat cair ini adalah pertama masih sama kasusnya klasik ya, bahan baku. Untuk di beberapa daerah itu sangat murah, bisa dapat di pelelangan ikan di tepi laut ya, di tepi pantai atau di pelabuhan pelelangan ikan. Tetapi di sebagian daerah yang lain, terutama di dataran tinggi, itu sangat mahal bahan baku seperti ini. Kemudian yang kedua, kelemahannya adalah dibutuhkan jam terbang tinggi. Artinya kalau sampean masih pemula, sampean harus benar-benar latihan, benar-benar paham yang namanya teknik fermentasi, melalui proses latihan yang berulang-berulang, melalui banyak kegagalan, baru sampean akan tahu nih, oh ternyata perlu dilakukan seperti ini untuk menghasilkan konsentrat cair yang sebenarnya. Karena banyak kejadian ada yang masih tahap coba-coba ternyata hasilnya busuk, boro-boro bisa dimakan ayam ya, yang ada busuk. Nah ini bos, jadi dibalik kandungan proteinnya yang tinggi ya di atas 40%, ternyata punya sisi lemahnya, yaitu tadi. Kemudian lanjut sumber bahan pakan yang ketiga. Azolla, Wolffia, Lemna, ini adalah tumbuhan air yang memiliki kandungan protein cukup tinggi dan bagus diberikan untuk ayam. Tetapi ya dibalik kandungan proteinnya yang cukup tinggi ini punya juga banyak kelemahan. Yang pertama, susah nyarinya. Kita harus belusukan, gerasak sana sini untuk mencari. Biasanya tumbuh di rawa-rawa bening itu ya, kemudian di sungai-sungai bening, atau biasanya di kolam-kolam terbengkalai, atau sampean budidaya sendiri. Budidaya, kemudian ya namanya budidaya seperti itu bos, perlu perlakuan khusus. Jadi nggak bisa serta-merta ditaruh benih di situ kemudian tumbuh melimpah, itu nggak bisa. Nggak ada yang namanya itu. Yang namanya budidaya itu tetap membutuhkan perlakuan khusus. Nah, permasalahannya adalah apakah pemberian pakan ini bisa diberikan secara kontinu, bisa sampai mendapatkan secara kontinu. Jadi itu. Kemudian itu kelemahan yang pertama. Kemudian kelemahannya yang kedua adalah memiliki kadar air yang cukup tinggi hingga 95% hingga 98% itu memiliki kandungan air yang cukup tinggi, sehingga ketika dikonsumsi ayam lebih banyak mengkonsumsi air karena kandungan nutrisi keringnya itu hanya 5% sampai paling maksimal itu 10% saja ya. Jadi
bisa saya simpulkan bahwa pemberian Azolla, Lemna, dan Wolvia ini bisa diberikan hanya sebagai pelengkap atau hanya sebagai suplemen atau hanya sebagai selingan cemilan ya. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sumber bahan pakan utama. Tetapi memang saya akui bahwa tanaman-tanaman air ini memiliki kandungan protein yang cukup bagus. Oke, kita lanjut lagi ke sumber bahan pakan protein tinggi berikutnya. Maggot BSF. Nah, Maggot BSF ini sebenarnya adalah salah satu sumber bahan pakan yang paling praktis sih menurut saya. Kenapa? Karena kadang kotoran ayam pun dimakan kemudian diberikan. Memiliki protein yang cukup tinggi dan ayam biasanya sangat menyukai Maggot BSF ya. Jadi larva maggot ini tadi ayam sangat senang. Tetapi permasalahannya satu, dibutuhkan keahlian khusus atau dibutuhkan skill, keterampilan khusus dalam melakukan budidaya maggot itu sendiri. Karena sampean nggak mungkin beli maggot kecuali sampean mahir dalam budidaya maggot. Biasanya dipakai kelambu, kandangnya sendiri itu ya, lalat BSF, kemudian bertelur dan lain sebagainya. Pokoknya kalau menurut saya rumit lah. Nah, dan kemudian ketika menjadi larva ditaruh tebar di bawah kandang, nanti dia makan kotoran ayam, nanti dari kotoran ayam itu muncullah ulat. Ulat itulah yang disebut maggot, dan maggot itulah yang diberikan ke ayam. Proses ini banyak dilakukan oleh peternak terutama di daerah Jawa Barat yang paling banyak memberikan maggot BSF ini ya. Walaupun di daerah lain ada, tetapi tidak sebanyak di Jawa Barat. Karena mengingat maggot ini lebih praktis. Hanya repotnya, repotnya hanya di budidayanya aja. Tapi pada saat pemberian ke ayam sangat mudah. Tetapi perlu diingat sekali lagi seperti saya sampaikan di awal, bahwa ini adalah hanya bahan pakan pendukung atau penunjang atau pelengkap saja. Masih tetap dibutuhkan yang namanya jagung giling, sumber karbo ya kan, karbohidrat, kemudian yang memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi, sehingga tidak cukup hanya maggot saja. Oke bosku, jadi jangan salah kaprah dan jangan salah paham dan jangan gagal paham dalam hal ini. Kenapa? Karena kalau kita gagal paham bos, imbas efeknya nanti larinya ke ayam. Oke bosku, lanjut yang terakhir. Konsentrat pabrikan ya. Konsentrat pabrikan ini hampir di seluruh Indonesia rata-rata kisaran harganya itu sekitar 500.000 sampai 600.000. Satu saknya isi 50 kg. Konsentrat pabrikan hampir merata di seluruh Indonesia menggunakannya. Karena selain praktis, tinggal pakai, tinggal campurkan ke bahan pakan, jadi selesai tinggal berikan ke ayam. Kandungannya sudah terjamin karena sudah melalui uji, sudah melalui tes uji bosku. Jadi nggak perlu lagi diragukan berapa sih kandungan protein sebenarnya, berapa sih kandungan-kandungan pendukung yang lain. Jadi sudah nggak perlu kita ragukan lagi karena sudah melalui produsen, itu sudah melampirkan. Jadi pada saat kita beli pun sudah ada tuh kandungannya apa aja. Jadi kita nggak perlu ragu, nggak perlu takut. Nah, konsentrat seperti ini bukan bahan pakan utama bosku. Nah, seperti yang saya bilang di awal sekali lagi nih, bahwa ini hanya pelengkap dan penunjang saja ya. Ada dua jenis konsentrat pabrikan. Konsentrat pedaging itu biasanya sangat susah didapat. Kalaupun ada itu sampean bersyukur lah kalau bisa dapat di poultry shop atau toko bahan pakan, karena biasanya jarang sekali yang jual itu bos. Dia high pro, kodenya high pro, tulisannya kodenya 112, biasanya diproduksi oleh Harun Pokpan dengan kode 112. Itu khusus pedaging.
kadar proteinnya itu di atas 40. Nah, yang banyak beredar di pasaran, di poultry shop, toko bahan pakan ternak, itu adalah konsentrat khusus petelur yang rata-rata kandungan proteinnya hanya 34 atau 35% saja. Ini contoh nih, KLK Confit ini hanya 35% saja, bosku. Kandungan proteinnya hanya 35% saja. Jadi kalau sampai cari yang benar-benar real untuk pedaging itu ada, tapi susah nyarinya karena kebanyakan langka, dan saya juga nggak tahu kenapa yang menyebabkan kelangkaan itu. Tapi setahu saya rata-rata kalau peternak yang banyak mencari konsentrat khusus pedaging yang pabrikan ya, itu sangat susah. Tapi nggak apa-apa, daripada kita cari yang susah, mending kita pakai yang ada aja, yang seperti ini tapi mudah dapatnya, walaupun kandungan proteinnya berbeda dikit lah, selisih dikit. Jadi kemudian ada satu pertanyaan, bukan satu ya, banyak kali, tapi satu macam aja, satu macam pertanyaan tapi banyak ditanyakan oleh peternak, terutama yang pemula. Sama nggak pur dengan konsentrat ini ya, nih sama nggak? Ya beda lah, bos. Saya ambilkan salah satu contohnya lagi ya. Oke, kalau ini namanya pur beda dengan konsentrat, bos ya. Nah, dari bentuk dan modelnya aja itu udah beda. Ini adalah konsentrat. Konsentrat ini bahan pakan campuran atau bahan pakan yang belum jadi lah, masih harus dicampurkan dengan bahan pakan lain. Nah, kalau ini tinggal langsung diberikan ke ayam dengan kandungan maksimal. Kalau untuk starter itu 20%, paling tinggi 22%. Ya, kalau pur jadi ya, itu bisa langsung diberikan ke ayam yang seperti ini. Tapi kalau yang ini konsentrat ini nggak bisa, bos. Dari segi bobot juga beda. Ini lebih berat, ini ringan ya, sedikit lebih berat inilah. Nah, jadi beda, bos. Tuh, bahan pakan apa aja ya, jagung giling. Kemudian bahan pakan utamanya apa, sumber proteinnya yang lain sebagai pelengkap. Boleh ampas kelapa, boleh polar, boleh bungkil-bungkilan, boleh dedak. Jadi ya inilah untuk pelengkap supaya kandungan proteinnya cukup untuk diberikan ke ayam. Jadi paham sudah, bos ya. Ini buat sampean-sampean yang pemula nih ya. Jadi itu berikut penjabarannya, bahan pakan apa saja yang mengandung kandungan protein yang cukup tinggi, berikut kelemahannya dan permasalahannya. Jadi bijak-bijaklah dalam mengelola pakan alternatif yang sampean gunakan. Sampean boleh mencari bahan pakan murah, tetapi tetap gunakan hitungan agar supaya ayam sampean nggak ketinggalan nutrisi. Karena ayam kalau ketinggalan nutrisi bukan hanya kurus, tapi juga telat panen sampean, bos, terutama yang targetnya pedaging. Kalau sampean yang targetnya adalah petelur, pasti bakal produksi telurnya akan lambat. Yang harusnya 8 bulan untuk betina, bisa jadi mungkin membutuhkan waktu 1 tahun, bahkan bisa 1 tahun lebih baru bisa memproduksi telur. Nah, ini mirisnya, ini bahayanya. Oke, jadi tetap bijaklah dalam melakukan pencampuran bahan pakan untuk diberikan ke ayam-ayam sampean. Oke, bosku, untuk itu karena udah sore, saya juga masih belum mandi. Saya akhiri ya, kurang lebihnya mohon maaf untuk sharing kita kali ini. Kita ketemu kembali nanti di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak. Maju.